All marketers are liars. The power of telling authentic stories in a low trust world. Ini adalah buku Seth Godin yang cukup lama. Yang saya sangat suka. Jadi saya sudah membeli cukup banyak buku ini. Mungkin ada 10 ya. Saya kasihkan orang. Jadi buku ini menceritakan bahwa semua marketers itu sebenarnya adalah storytellers, bukan liars ya, storytellers. Storytellers itu pemberi cerita. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam telling a story ya, ada 3 elemen yang menurut buku ini penting ketika kita melihat siapa klien kita. Setiap klien kita, setiap market segmen yang kita kejar itu mempunyai 3 elemen. Yang pertama adalah attention. Mereka sedang memperhatikan apa? Apa attention mereka? Nah, itulah yang membuat mereka mempercayai cerita Anda, ya. Attention. Jadi perhatian orang itu sedang pada apa? Kalau Anda perhatiannya sedang pada menjaga kesehatan tubuh, ya makan sehat. Menguruskan badan, ya olahraga. Kalau Anda perhatiannya sedang mengembangkan bisnis, ya mencari opportunity baru. Kalau Anda perhatiannya sedang bagaimana menjaga anak saya supaya tumbuh dengan baik, ya perhatian Anda kepada anak. Itu attention, ya. Yang kedua dia bilang adalah bias. Bias itu adalah setiap pelanggan kita itu punya kacamata yang berbeda. Saya percaya bahwa membesarkan anak harus memberikan kebebasan. Teman saya percaya bahwa membesarkan anak itu harus dengan tangan besi. Harus dengan tangan besi. Jadi beda. Harus, bahkan mereka bilang, kalau orang Mandarin bilang pang xia chu xiao zi, dengan di bawahnya pecut, orang itu anaknya jadi berbakti. Saya tidak percaya. Nah, ini bias. Bias itu setiap orang punya sudut pandang yang beda sama sekali. Saya suka durian, anak saya benci sama durian. Ini bagaimana biasnya kita dalam kehidupan. Dan yang ketiga disebut vernacular. Vernacular ini adalah keadaan atau situasi atau konteks. Contohnya adalah ini, ya. Saya suka minuman ini, ya, Eternal Plus. Saya juga tidak pernah perhatian mereknya, ya, Eternal Plus, hanya karena case-nya bagus, casingnya bagus, ya. Dan saya minum dari air ini merasa segar, padahal sama aja, walaupun ini pH-nya tinggi, ya. Lingkungan, keadaan, bungkus, power of context. Bahkan menurut buku ini, orang yang cinta dengan Coca-Cola dan tidak suka dengan Pepsi, dikasihin 2 gelas minuman, isinya dibalik antara Pepsi dengan Coca-Cola, 2 botolnya, ya, dan disuruh minum, enak mana? Dia bilang enak yang Coca-Cola. Dia bilang selalu enak yang ini. Itu kalah, padahal sudah di switch, dan mereka tidak tahu setelah di switch, ya. Mereka tahunya ya enakan yang Coca-Cola. Ini buat pecinta Coca-Cola, ya. Nah, dalam kehidupan kita, sadar atau tidak, world view itu adalah hal yang membangun kita, ya. Jadi world view itu hal yang membangun kita, ya. World view itu adalah kita, ya. Ini adalah apa yang Anda percayai, apa yang bias menurut Anda. Dan world view itu bukan sesuatu yang selalu seperti itu, tetapi mempengaruhi kita. Dan saat ini bisa berubah, ya. World view itu bisa berubah. Bukan talenta yang tidak berubah-berubah. World view itu cara pandang yang sangat berubah. Contoh yang paling sederhana, saya punya seorang sahabat, dulunya doyan tempe luar biasa, tahu tempe, ya. Melihat tempe itu dibuat di satu daerah yang, ini bukan tempe yang bersih, ya, tempe yang dibuat tradisional, di mana diinjek-injek, nggak mau makan lagi. Sampai sekarang nggak mau makan tempe. Nah, ini bagaimana satu world view kacamata itu berubah total sama sekali dengan sebuah keadaan dan apa yang dipercayainya. Nah, how to tell a great story. Bagaimana membuat story yang hebat. Ini menurut versinya Seth Godin. Ada beberapa poin. Yang pertama, a great story is true. Jadi, story yang hebat itu true. Nah, ini menarik, dia bilang. Bukan true karena faktual dia benar, tetapi true karena konsisten dan autentik. Konsisten dan autentik. Jadi sebuah story itu bisa aja yang betul cuma 50% atau 60%. Tetapi autentik, story itu memang benar selalu seperti itu. Jadi itu yang membuat kuat yang namanya storytelling ini buat marketer atau buat seller, ya, atau buat sales, ya. Great story make a promise. Jadi great story yang hebat itu dari sisi marketing itu memberikan sebuah janji. Jadi cerita-cerita Ritz-Carlton yang layanannya hebat itu memberikan janji kalau Anda ke Ritz-Carlton layanannya akan hebat. Itu bagaimana janji. Ketika cerita-cerita kita bilang, oh seminarnya Pak Tanadi bagus, itu memberikan janji kepada Anda kalau Anda ikut seminar kita, Anda akan happy. Kemarin saya happy banget, 2 hari ini saya happy banget, ya. Kemarin dan kemarin dulu saya seminar 2 kali. Yang satu
untuk teman-teman DILM, Pacinesia, dan PKG, di mana sampai jam 5.30 dari jam 9 itu mereka masih happy banget, masih antusias banget. Saya juga seneng banget karena teman-teman antusias ya. Saya terpengaruh juga untuk mengajar dengan sebaik-baiknya. Nah, kemarin saya mengajar design thinking untuk Bank BRI ya. Dan pesertanya juga antusias sampai jam 5 masih antusias semua. Saya happy banget. Jadi menurut saya ini promise saya, sehingga kalau Anda lain kali ikut seminar saya, akan menarik dan berguna. Menarik dan berguna. Itu kira-kira gambaran sebuah promise ya. Great stories are trusted. Story yang bagus itu dipercaya oleh orang. Memang benar gitu ya. Benar dalam arti sesuai dengan worldview kacamata dari orang itu. Great stories are subtle. Great story itu bukan sesuatu yang bilang, datang ke seminarku ini bagus loh, atau bilang bahwa ayo masuk ke Ritz-Carlton, layanan gua bagus. Enggak, tapi dia memberikan cerita bagaimana Ritz-Carlton pernah memberi layanan yang bagus kepada pelanggan-pelanggan sebelumnya. Itu yang membuat mereka menjadi bagus. Subtle, tidak direct bilang. Great story happen fast. Nah, maksudnya gini, dia bilang bahwa story yang hebat itu ya, itu langsung nempel di benak kita, klik, masuk, oh ya, cocok gitu. Nah itu, bukannya dinikmati pelan-pelan, enggak, tapi masuk, begitu masuk, efek marketingnya timbul. Great stories don't appeal to logic, but they often appeal to our senses. Story yang hebat ini appear kepada senses kita, bukan kepada logika kita, bukan pada logika kita. Ya. Great story rarely aim at everyone. Jadi dia bilang bahwa tidak semua orang senang dengan cerita Anda. Si A senang dengan cerita Pinocchio, si B senang dengan cerita yang berbeda, Takuban Perahu. Si C senang dengan ceritanya Ritz-Carlton. Beda-beda. Setiap orang karena punya kacamata yang beda. Tidak bisa diberikan. Memang ada story yang hampir semua orang suka, tapi tidak selalu. Ya. Justru yang story yang hebat itu tertuju hanya pada kelompok tertentu yang yakin dengan keyakinannya, dan itu membantu dia untuk mau membeli layanan Anda. Ya. Great story don't contradict themselves. Jadi kalau Anda punya sebuah story, misalkan seperti story dari sebuah produk atau jasa, itu jangan ada 2-3 story yang berlawanan arah. Harus story itu mempunyai aliran yang sama, nada yang sama. Ya. Dan terakhir, most of all, great stories agree with our worldview. Jadi story yang hebat itu kita setujui dengan kacamata kita, dengan worldview kita, dengan worldview kita, ya, dengan worldview kita. Jadi kita percaya sesuatu dan itu sesuai dengan worldview kita. Jadi buku ini saya beli dalam perjalanan Surabaya Hong Kong 5 September 2005, 15 tahun yang lalu. Ya. Good book on the way to USA, mau ke Amerika ya. Dan kalau saya lihat di sini lagi, ya, tahunnya adalah 2011 ya, 2011. Buku ini pernah saya pakai untuk acara on the air seminar, bicara tentang buku ini, on the air seminar ya, di Pas FM 4 kota ya. Mengambil buku ini sebagai sebuah story ya. Jadi jam 13 sampai 15 tanggal 23 bulan 9 2011 on the air dengan Donna Orisa. Menarik ya. Jadi saya beri catatan beberapa. Contohnya Cafe Gratitude. Itu kafe yang di Amerika yang makanannya nggak enak, maaf, menurut saya nggak enak ya. Tapi tempatnya menyenangkan, memberikan semangat. Ada gambarnya orang yang tangannya putus satu, kakinya satu lagi lompat gini. Waduh, bulu kuduk saya berdiri ya. Tapi membuat tempat itu menarik dan unik. Jadi bersyukurlah. What are you grateful for today? Apa yang Anda syukuri hari ini? Makanannya tidak pernah dipanasi dan tidak pernah dieskan, semuanya natural. Waduh, tapi ya rasanya agak natural gitu. Tapi menarik menurut saya. Story-nya menarik ya. Jadi kita harus lihat bagaimana story itu told. Ada restoran yang foto-foto bintang film. Wah, segala bintang filmnya banyak gitu ya. Terus ada joker yang menurut saya juga memakai storytelling yang powerful sekali. Bahkan Anda beli joker nggak boleh lebih dari 12 item gitu ya. Dibatasi supaya orang lain dapat katanya karena rebutan. Nah ini story-story yang konsisten, yang autentik. Ya. Begitu menyambung Friday the 13th film. Wah itu story-nya menarik kalau lihat. Sekarang kita aja kalau Friday the 13th agak takut-takut. Padahal nggak ada apa-apanya. Friday the 13th itu nggak ada apa-apa. Orang Amerika nggak suka angka 13. Orang Cina nggak suka angka 4. Tapi semuanya sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Nah ini yang menurut saya menarik ya. Jadi kita meng-create story. Bahkan sebenarnya t-shirt ini storyteller sebenarnya ya.
Ini dibuat tahun lalu pada saat kita mau naik kapal pergi bersama-sama dengan tim kita, ya. Jadi kita tulis winning 2019, kita mau gas BWI supaya bisa menjadi pemenang di dalam masa training-training yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini. Kembali kepada all marketers are liars. All marketers are liars. Sebenarnya all marketers are storytellers. Jadi kita telling the story, ya. Bahkan di baliknya ini ada ceritanya tentang Fiji, air, ya. Bagaimana air Fiji menjadi terkenal, padahal air itu pernah dites, ya. Yang mahal, yang murah, ditaruh gelas yang sudah sangat bersih, steril, taruh gelas 5 gitu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, di belakangnya dikasih tahu ya, nomor 1 itu air apa, air yang paling mahal, yang murah, dan lain-lain. Dan disuruh orang minum dan membedakan. Sampai dengan air keran yang sudah dimasak. Orang tidak tahu bedanya mana yang mahal dan mana yang murah. Hanya karena brand dan story-nya saja yang membuat kita memilih yang mana. Mobil juga sama, mobil juga begitu. Apa yang membuat Anda memilih BMW? Apa yang membuat Anda memilih Mercy? Apa yang membuat Anda memilih Prius? Apa yang membuat Anda memilih mobil balap? Itu sering-sering hanyalah karena kacamata Anda mendengarkan sebuah iklan yang berupa story yang dibicarakan oleh banyak orang tentang mobil itu. Dan kebetulan story itu sesuai dengan world view atau kacamata Anda memandang kehidupan ini. Teman saya suka banget dengan Toyota Kijang, dari zamannya Kijang sampai Innova mungkin sudah beli 8, ganti-ganti terus, ya. Ya. Saya dulu pakai BMW, ya. Sekarang pakai Toyota, ya. Macam-macam. Kehidupan ini berubah. Audi TT saya dulu suka, ya. Jadi teman-teman